Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ajang balapan internasional sampai dengan ajang balapan dunia ya sob. Di musim balap 2024 ini rata-rata semuanya sudah selesai diselenggarakan. Hanya tersisa satu ronde saja lagi sob di ajang balapan dunia, yaitu di kategori Premier MotoGP. Satu ronde saja lagi penutup di MotoGP untuk menyelesaikan musim balap 2024 ini, serta akan menjadi penentu siapakah yang akan meraih gelar juara dunia di musim 2024 ini, di antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Kalau Marc Marquez sepertinya masih agak jauh ya sob poinnya. Jadi untuk musim 2024 ini di MotoGP mengerucut di antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin di dalam perebutan gelar juara dunia di musim 2024 ini sob. Nantinya yang rencana sebelumnya ya untuk ronde penutup MotoGP akan dilaksanakan di sirkuit Valencia, Spanyol. Tetapi karena keadaan bencana alam di Valencia, maka untuk ronde penutupnya Dorna memindahkan ronde penutup MotoGP di sirkuit Catalunya di Barcelona, masih di Spanyol juga sob. Tetapi di pembahasan untuk video admin kali ini ya sob, admin bukan ingin membahas mengenai perebutan gelar juara dunia ataupun MotoGP ataupun balapan internasional lainnya, melainkan admin ingin membahas bagaimana prospek dari pembalap-pembalap muda Indonesia di musim balap 2024 ini selama mereka mengikuti ajang balapan internasional sampai ke program Road to MotoGP, ajang balapan Eropa maupun ajang balapan dunia sob. Nah, kalau kita ini yang membahas mengenai pembalap muda Indonesia, pastinya mengerucut kedua nama, yaitu Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama. Karena dua nama ini sob yang mencuri perhatian sobat-sobat balap mania tentunya dan juga admin pada musim balap 2024 ini. Namun tidak boleh kita lupakan juga ya, ada beberapa nama pembalap muda Indonesia lainnya juga yang terjun di ajang balapan internasional sampai ke program Road to MotoGP di musim 2024 ini, seperti Muhammad Kiandra Ramadipa di program Road to MotoGP Asia Talent Cup yang sudah banyak mengantarkan juga ya pembalap-pembalap dari ajang Asia Talent Cup ini hingga ke jenjang MotoGP. Seperti yang baru-baru ini Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra, mereka berdua adalah alumni dari Asia Talent Cup. Kali ini di musim 2024 ada nama Muhammad Kiandra Ramadipa yang sebelumnya di musim 2023 di ajang Asia Talent Cup ini didominasi oleh pembalap muda Indonesia yaitu Veda Ega Pratama. Sedangkan untuk ajang balapan Eropa ada nama Fadilah Arbi Aditama. Walaupun di musim 2024 ini sepertinya ya kurang terdengar nama Fadilah Arbi Aditama, tetapi harus kita hargai bagaimana perjuangan dari Fadilah Arbi Aditama untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan tingkat Eropa. Sedangkan untuk ajang balapan dunia lainnya ya, Aldi Satya Mahendra sudah Amin sebutkan tadi ya, di musim 2024 ini berhasil mendapatkan atau mencapai sejarah baru untuk ajang balapan di Indonesia karena Aldi berhasil meraih gelar juara dunia di ajang balapan dunia Supersport 300cc sob. Nah, untuk Veda Ega Pratama seperti yang kita ketahui ya, Veda walaupun di musim perdana ya, walaupun belum bisa meraih posisi 5 besar di akhir klasemennya, tetapi menurut admin proses yang dicapai oleh Veda lah selama mengikuti Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024 ini. Nah, ini yang paling pentingnya sob, yaitu proses dari Veda Ega Pratama di ajang Red Bull Rookie Cup. Bisa kita lihat bagaimana Veda ini menunjukkan mental tarung melawan pembalap-pembalap Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol. Karena kalau kita membicarakan ajang balapan Eropa, biasanya ini rata-rata sudahlah nama-nama pembalap Spanyol yang mendominasi di barisan depan sob. Nah, kalau kita lihat ya selama musim 2024 ini penampilan dari Veda Ega Pratama walaupun belum konsisten meraih podium, tetapi bagaimana Veda ini bisa bertarung dan tidak jatuh mentalnya ketika mendapatkan tekanan dari pembalap-pembalap Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol sob. Begitu juga dengan Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia Supersport 300. Bagaimana Aldi berjibaku melawan pembalap-pembalap dunia lainnya sob, pembalap dari Eropa, pembalap dari Spanyol khususnya. Seperti yang kami katakan tadi, kalau ajang balapan tingkat dunia sampai dengan Eropa rata-rata ini pembalap Spanyol yang mendominasi di barisan depannya. Tetapi Aldi membuktikannya dengan tekanan dari pembalap-pembalap dunia lainnya, Aldi bisa meraih gelar juara dunia 2024 ini dengan mencatatkan tinta emas untuk ajang balapan di Indonesia ya, untuk otomotif di Indonesia lah, sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia di ajang balapan tingkat dunia sob. Nah, yang ingin Amin bahas lagi memang ya sob, bagaimana prospek dari pembalap-pembalap muda ini ya di ajang balapan internasional dan juga ajang program Road to MotoGP. Kenapa untuk nama admin sebutkan tadi mengerucut kepada Veda dan juga kepada Aldi? Karena kita melihat memang untuk Muhammad Kiandra Ramadipa dan juga Fadilah Arbi Aditama
selama mereka mengikuti ajang internasional tampaknya mereka masih belum bisa mengimbangi level dari kedua pembalap yang admin sebutkan tadi ya, Veda dan juga Aldi. Karena untuk Ramadipa sendiri bisa kita katakan dia ini sering-sering dibandingkan lah dengan Veda Ega Pratama karena menjadi penerus Veda di ajang Asia Talent Cup dan menggunakan nomor yang sama di motor Asia Talent Cup-nya di Honda NSF 250R-nya, yaitu menggunakan nomor 7. Nah, sedangkan untuk Fadila Arbi Aditama merupakan senior dari Veda dan juga Ramadipa karena sudah terlebih dulu terjun di ajang Asia Talent Cup dan kini level up ke ajang Junior GP. Junior GP, ke Junior GP ya. Tetapi kalau kita melihat memang tampaknya di musim 2024 ini setelah mendapatkan raihan yang cukup baik di musim 2023 dengan meraih hasil podium tertinggi ketika balapan di Barcelona, tetapi ketika di musim 2024 ini tampaknya keberuntungan belum berpihak kepada Fadila Arbi Aditama dan juga bagaimana kita melihat penampilan Fadila Arbi Aditama di musim balap 2024 ini masih sulit untuk bersaing di barisan depan. Di ronde pertama, Fadila Arbi Aditama didera cedera karena pada saat latihan Arbi mengalami kecelakaan ya, sehingga harus melewatkan ronde pertama di Junior GP. Nah, setelah itu walaupun beberapa kali mendapatkan kesempatan wildcard, tetapi kita melihat untuk Arbi selama musim Junior GP di musim 2024 ini ya masih belum bisa bersaing di barisan depan sob. Entah karena cedera yang dialami oleh Arbi ya sob pada musim balap 2024 ini, tetapi admin melihat untuk Fadila Arbi Aditama tampaknya mental tarungnya tidak seperti pada saat Arbi ini di Junior GP pada musim balap 2023 sob. Jadi untuk Arbi bisa admin katakan di 2024 ini penampilannya menurun dari penampilan Arbi di musim 2023. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama setelah dia level up dari ajang Asia Talent Cup ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana penampilan Veda di musim perdananya di Red Bull MotoGP Rookie Cup dengan sirkuit baru yang belum pernah ia balap sama sekali ya di sirkuit-sirkuit balapan Eropa ini. Tetapi Veda dengan cepat bisa beradaptasi dan juga bisa memberikan persaingan dan menunjukkan bagaimana mentalnya ini bisa bertarung dengan pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman di ajang balapan tingkat Eropa sob. Nah, itulah kenapa admin katakan untuk Veda levelnya ini bisa dikatakan masih sulit diimbangi oleh pembalap-pembalap juniornya yang saat ini seperti Muhammad Kendra Ramadipa dan nantinya ada pembalap-pembalap lainnya ya sob. Tetapi untuk saat ini memang kita melihat dari segi levelnya Veda ini berada pada levelnya tersendiri dan juga untuk Aldi Satya Mahendra sob. Begitu juga dengan Aldi yang sama menurut admin ya hampir sama dengan Veda Ega Pratama ketika ia mengikuti ajang balapan ajang balapan dunia ya Super Sport 300. Aldi juga banyak belum melihat sirkuit-sirkuit yang akan ia ikuti sob. Jadi ada beberapa sirkuit yang sama sekali Aldi belum pernah balapan di sini, tetapi Aldi menunjukkan bagaimana cepatnya ia beradaptasi dan juga bagaimana mental tarungnya. Jadi kenapa admin katakan dua pembalap inilah yang menjadi harapan bagi Indonesia untuk ajang balapan tingkat Eropa dan juga tingkat dunia sob. Lantas apakah pembalap seperti Muhammad Kendra Ramadipa ya sob di program Road to MotoGP di Asia Talent Cup tidak pantas? Ya tidak juga ya kalau menurut admin. Mungkin tidak bisa kita bandingkan Muhammad Kendra Ramadipa dengan Veda Ega Pratama karena memang kita melihat Veda sepertinya memiliki bakat alami dan juga untuk Muhammad Kendra Ramadipa sebenarnya juga memiliki bakat alami ya kalau admin melihatnya, cuman dari segi mentalnya kalau dilihat memang Veda itu lebih siap dibandingkan dengan Muhammad Kendra Ramadipa. Maksudnya seperti ini sob. Dari segi mentalnya Veda Ega Pratama ini lebih cepat beradaptasi, sedangkan untuk Muhammad Kendra Ramadipa mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu dengan usianya yang masih sangat belia, pastinya nanti untuk Muhammad Kendra Ramadipa bisa mengejar level Veda Ega Pratama apabila memang untuk Muhammad Kendra Ramadipa bisa menjaga mentalnya dan terus mengupgrade skillnya ya. Dalam segi skill dan juga dalam segi mental untuk bertarung di ajang balapan internasional hingga nanti ia ke tingkat Eropa. Kalau misalnya nanti untuk Muhammad Kendra Ramadipa seperti Veda Ega Pratama dipromosikan dari ajang balapan Asia ke ajang balapan Eropa. Untuk Veda Ega Pratama sendiri pasti banyak yang bertanya-tanya ya sob, di musim depan apakah Veda ini hanya akan balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup saja seperti di tahun ini ya. Tetapi kalau menurut admin, nah karena sebelumnya di musim 2024 ini sebenarnya Veda itu sudah dari sebelumnya ya, dari ajang Asia Talent Cup, Veda Ega Pratama ini ketika sudah mendapatkan hasil yang baik, dia ini sudah disiapkan untuk ajang Junior GP, tetapi karena aturan batas usia, oleh karena itu Veda hanya diikutkan satu ajang balapan Eropa saja, yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena untuk segi usia di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda yang berusia 15 tahun pada tahun ini ya masih bisa diikut sertakan. Sedangkan untuk Junior GP itu
minimalnya adalah 16 tahun. Maka di tahun depan ketika Veda berusia 16 tahun, otomatis ini sob, admin yakin Veda akan diikut sertakan juga pada ajang Junior GP. Lantas kalau misalnya Veda di ajang Junior GP, apakah akan ada dua pembalap Astra ya? Karena seperti yang kita ketahui saat ini ada Fadilah Arbi Aditama yang juga masih di bawah binaan Astra Motor Racing Team. Menurut admin, untuk Fadilah Arbi Aditama sudah waktunya meninggalkan ajang balapan Eropa ya sob, karena sudah 3 tahun Fadilah Arbi Aditama di ajang balapan Eropa. Tetapi kalau misalnya ada penilaian lain dari Astra ataupun dari Honda Asia ya, bisa saja untuk Arbi ini akan diikut sertakan di ajang CEV Moto2-nya di kelas Moto2, tetapi di kejuaraan balapan Eropa. Nah, sedangkan untuk Veda Ega Pratama pastinya ya sudah diplot ke ajang Junior GP, atau Fadilah Arbi bisa juga kembali ke ajang Asia, yaitu di Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600cc sob. Sedangkan untuk Muhammad Kendra Ramadipa di tahun depan pastinya masih akan ikut di ajang Asia Talent Cup, dan juga akan ada dua nama pembalap Indonesia baru ya, dua pembalap muda Indonesia baru di musim depan, di musim 2025 di ajang Asia Talent Cup, yaitu yang pertama adalah Muhammad Badli dan juga Nelson Cairoli. Nelson Cairoli sendiri adalah anak dari legenda balap Indonesia yaitu Hendriansa. Nah, mereka berdua ini sebelum ikut seleksi di ajang Asia Talent Cup sudah mengikuti juga ajang balapan di Thailand Talent Cup. Nah, Thailand Talent Cup seperti yang pernah admin jelaskan di video admin sebelumnya, ini hampir sama seperti di ajang Asia Talent Cup, karena mereka ini sama-sama menggunakan motor prototipe Honda NSF 250R. Jadi semuanya itu menggunakan Honda NSF 250R, tetapi balapannya itu di Thailand sob. Rata-rata itu balapnya di sirkuit Buriram Thailand ya. Jadi hampir banyak beberapa rondenya itu rata-rata dilaksanakan di sirkuit Buriram Thailand. Nah, ada beberapa pembalap dari Asia seperti dari Indonesia, dari India, dari Jepang juga. Mereka ini ikut di ajang Thailand Talent Cup sebelum mereka ini terjun ke ajang balapan yang lebih tinggi lagi, yaitu di ajang Asia Talent Cup sob. Jadi Thailand Talent Cup ini adalah jenjang pertama bagi pembalap yang ingin menapaki jenjang selanjutnya di Asia Talent Cup. Nah, untuk pembalap Indonesia yang lolos tadi seperti admin sebutkan adalah Muhammad Badli dan juga Nelson Cairoli. Tetapi kalau admin melihat prestasi mereka ya di ajang Thailand Talent Cup, untuk Muhammad Badli mungkin bisa dikatakan lebih baik karena berhasil meraih podium di musim 2024 ini pada ajang Thailand Talent Cup. Sedangkan untuk Nelson Cairoli, kalau admin lihat prestasinya di Thailand Talent Cup tampaknya masih sulit bersaing di barisan depan. Bahkan untuk Nelson Cairoli masih sulit untuk finish di posisi 5 besar ataupun di posisi 10 besar sob. Tetapi bisa saja nanti di ajang Asia Talent Cup dengan mental yang sudah disiapkan lagi karena sudah lolos di ajang Asia Talent Cup ya, bisa saja untuk Nelson Cairoli akan memberikan kejutan dengan bisa bersaing di barisan depan ataupun di barisan tengah lah sob ya setidaknya, dan juga untuk Muhammad Badli serta Muhammad Kendra Ramadipa tidak lupa juga sob. Jadi semoga saja untuk musim depan pembalap-pembalap Indonesia bisa memberikan prestasi yang cukup baik seperti halnya Veda Ega Pratama di ajang Asia Talent Cup pada musim 2023. Nah, itu kalau pembalap di program Road to MotoGP ya sob. Rata-rata itu adalah pembalap binaan dari Honda seperti Muhammad Kendra Ramadipa, Veda Ega Pratama, dan tahun depan ada Muhammad Badli dan juga Nelson Cairoli. Mereka semua ini adalah pembalap dari Honda, yaitu Astra Honda Indonesia. Nah, sedangkan untuk pembalap yang admin sebutkan di ajang balapan dunia lainnya yaitu Aldi Satya Mahendra, ini bukan pembalap binaan dari Honda tetapi dari Yamaha, sehingga jalurnya berbeda. Aldi Satya Mahendra ini jalurnya ke ajang balapan dunia Superbike di Super Sport. Nah, untuk musim depan Aldi sudah dipastikan akan bergabung dengan Evan Bros Racing Team, salah satu tim yang memang sudah berpengalaman di ajang balapan dunia Super Sport dan menjadi langganan juara. Apalagi di musim depan Aldi akan menggunakan model baru dari Yamaha di ajang balapan Super Sport, yaitu Yamaha R9 dengan kapasitas mesin 890cc 3 silinder untuk mengimbangi ya, karena di kelas Super Sport sebelumnya itu menggunakan regulasi 600cc, tetapi di musim 2024 ini untuk menciptakan minat ya dari pabrikan-pabrikan Eropa lainnya seperti Ducati dan juga pabrikan lainnya ya sob, akhirnya untuk batas mesinnya itu agak lebih longgar sob. Jadi agak banyak kesenjangan ketika Yamaha menggunakan Yamaha R6 melawan Ducati yang menggunakan mesin hampir 900cc sob. Jadi di musim 2025 nanti Aldi akan menggunakan model baru dari Yamaha yaitu Yamaha R9 untuk bersaing dengan Ducati dan juga pabrikan-pabrikan lainnya sob. Menurut admin ini sangat menarik ya, karena bagaimana kita melihat penampilan Aldi di musim 2024 ketika ia ini balapan di Super Sport 300 menghadapi pembalap-pembalap Eropa dan pembalap-pembalap dari dunia lainnya lah ya sob.
Aldi ini bisa menunjukkan bagaimana mentalnya ketika dihadapkan dengan sirkuit baru, dihadapkan dengan tekanan, tetapi pada akhirnya Aldi bisa membuktikan dia yang menjadi juaranya di musim 2024 dengan meraih overall champion di musim 2024 di ajang balapan dunia Supersport 300. Sangat menarik di musim 2025 nanti karena banyak pihak yang meragukan apakah Aldi akan bisa mengimbangi pembalap-pembalap yang berpengalaman di ajang balapan dunia Supersport. Tetapi menurut admin dengan model baru Yamaha R9, nah hal ini akan bisa menjadi jadi game changernya lah di ajang balapan Supersport, sehingga bisa kita katakan nanti Aldi bisa saja langsung bisa bersaing di barisan depan ataupun di barisan tengah. Setidaknya ya sob, kalau kita melihat dari potensi Aldi, admin yakin Aldi akan bisa bersaing di barisan tengah ataupun di barisan depan selama musim balap 2025 untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan dunia sob. Begitu juga dengan pembalap-balap Indonesia lainnya, baik dari binaan Honda dan juga Yamaha ya sob, seperti Muhammad Kiandra Ramadipa yang nantinya di ajang Asia Talent Cup, juga Muhammad Badli, Nelson Kairoli, dan juga untuk Veda Ega Pratama serta Fadila Ardi Aditama. Semoga saja di musim depan mereka juga bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk diri mereka sendiri tentunya ya sob, sehingga nantinya mereka juga bisa mengikuti jejak-jejak seperti pembalap lulusan ataupun pembalap alumni dari Asia Talent Cup, Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra yang saat ini sudah menapaki jenjang yang sudah tinggi ya sob, karena memang program di Road to MotoGP sudah jelas ya, program Road to MotoGP, dan akhirnya Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra membuktikannya. Mereka berhasil mencapai jenjang MotoGP. Terlebih lagi untuk Ai Ogura berhasil meraih gelar juara dunia Moto2 pada musim 2024. Semoga saja hal ini juga bisa diikuti oleh junior-juniornya yang dari jebolan dari Asia Talent Cup, khususnya pembalap dari Indonesia, Veda Ega Pratama, Muhammad Kiandra Ramadipa, maupun pembalap-pembalap Indonesia lainnya nanti yang akan mengikuti ajang-ajang program Road to MotoGP sob. Nah, itu sajalah sob pembahasan dari admin. Semoga saja untuk informasi admin ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.